Halo teman-teman semua pelajar se-Indonesia. Nama saya Dimas Kalbuadi dari ABFI Perbanas Institute dengan nomor NIM 15110000140 ingin mempresentasikan tugas manajemen pemasaran saya dengan judul Komunikasi Pemasaran Terintegrasi. Pendahuluan. Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga secara atraktif, dan membuatnya mudah diakses. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemegang kepentingan saat ini dan potensi serta publik secara umum. Karena itu, sebagian besar pertanyaan bukanlah apakah kita akan berkomunikasi, tetapi lebih kepada apa yang dikatakan, bagaimana dan kapan mengatakannya, kepada siapa dan seberapa sering. Tetapi komunikasi semakin sulit ketika semakin banyak perusahaan berusaha meraih perhatian pelanggan yang semakin kuat dan terbagi. Konsumen sendiri mengambil peran yang lebih aktif dalam proses komunikasi dan memutuskan komunikasi apa yang ingin mereka terima dan bagaimana ingin berkomunikasi dengan orang lain tentang produk dan jasa yang mereka gunakan agar dapat menjangkau dan mempengaruhi sasaran secara efektif. Pemasar holistik secara kreatif menerapkan berbagai bentuk komunikasi. Peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran membentuk banyak fungsi bagi konsumen. Konsumen dapat memberitahu atau ditunjuk bagaimana dan mengapa sebuah produk digunakan, oleh seperti apa dan di mana, serta kapan konsumen dapat belajar tentang siapa yang membuat produk dan apa yang dipertahankan perusahaan dan merek konsumen, dan dapat memberikan suatu insentif dan atau imbalan untuk mencoba penggunaan. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan menghubungkan merek-merek mereka dengan orang lain, tempat acara khusus, pengalaman merek, perasaan, dan barang. Komunikasi pemasaran dapat berkontribusi pada ekuitas merek dan dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek. Peran komunikasi pemasaran lanjutan. Komunikasi pemasaran dan ekuitas merek, iklan, merupakan unsur sentral dari program komunikasi pemasaran. Biasanya itu bukan satu-satunya atau bahkan paling penting dari segi membangun ekuitas merek. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari atas 6 komunikasi utama. Iklan, semua bentuk berbayar dari presentasi non-personal, promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. Promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Peran komunikasi pemasaran lanjutan, acara dan pengalaman, kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Hubungan masyarakat dan publisitas, beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produknya individualnya. Pemasaran langsung, menggunakan surat, telepon, faksimili, email, atau internet untuk berkomunikasi langsung atau meminta tanggapan atau berdialog dengan pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Pemasaran interaktif, kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Pemasaran dari mulut ke mulut, komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antara masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Penjual personal, interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pesanan. Cara kerja komunikasi pemasaran. Pemasaran harus memahami unsur-unsur fundamental dari komunikasi yang efektif. Ada dua model yang bermanfaat, yakni model makro dan model mikro. Model makro dari proses komunikasi. Model tersebut menekankan faktor-faktor utama dalam komunikasi yang efektif. Pengirim harus mengetahui
pendengar mana yang ingin mereka jangkau dan tanggapan apa yang ingin mereka peroleh. Mereka harus mengemas pesan-pesan mereka dalam kode-kode tersebut. Mereka harus mengirimkan pesan tersebut melalui media menjangkau pendengar sasaran dan mengembangkan saluran umpan baik untuk memantau tanggapan. Makin banyak bidang pengalaman penerima, komunikasi tersebut memungkinkan besar akan makin efektif. Cara kerja komunikasi pemasaran. Model makro. Proses konsep-konsep selama berkomunikasi, perhatian yang selektif atau selective attention, memberi pesan secara kontinu kepada masyarakat, atau penyimpanan selektif, selective distribution. Menerima akan mendengar apa yang disesuaikan dengan keyakinannya. Ingatan selektif atau selective retention. Orang-orang yang hanya menyimpan lama dalam ingatannya sebagian kecil pesan yang sampai kepada mereka. Cara kerja komunikasi pemasaran lanjutan. Model mikro. Tanggapan konsumen model mikro. Model mikro dari komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada tanggapan spesifik konsumen untuk berkomunikasi model hierarki efek. Kesadaran. Jika kebanyakan audiens sasaran tidak sadar akan objek tugas komunikator adalah membangun kesadaran. Pengetahuan. Audiens sasaran mungkin memiliki kesadaran merek, tetapi tidak mengetahui lebih banyak. Kesukaan. Jika anggota sasaran mengenal merek, bagaimana mereka merasakannya? Jika audiens kelihatannya tidak senang dengan produk, komunikator harus mencari tahu mengapa, lebih sukaan atau preferensi. Audiens sasaran yang mungkin menyukai produk, tetapi tidak lebih menyukai dibanding produk lain. Keyakinan. Audiens sasaran mungkin lebih menyukai satu produk tertentu, tetapi tidak mengembangkan satu keyakinan untuk membelinya. Pembelian. Akhirnya, beberapa anggota audiens sasaran mungkin memiliki keyakinan namun tidak cukup mampu untuk melakukan pembelian. Mengembangkan komunikasi efektif. Mengidentifikasi audiens sasarannya. Proses tersebut harus dimulai dengan audiens sasaran yang jelas dalam benak calon pembeli produk. Perusahaan tersebut memakai sekarang penentu kebijakan atau pihak yang mempengaruhi orang-orang, kelompok, masyarakat tertentu atau masyarakat umum. Pendengar sasaran tersebut akan sangat mempengaruhi kepuasan komunikator tentang apa yang harus dikatakannya, bagaimana mengatakan, kapan mengatakannya, di mana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Menentukan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dapat ditetapkan pada tingkat mana saja dari model hierarki efek. Rossiter dan Percy mengatakan mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan sebagai berikut. Kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, maksud pembelian merek. Mengembangkan komunikasi efektif lanjutan. Merancang komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai tanggapan yang diinginkan akan menuntut pemecahan 3 permasalahan. Apa yang harus dikatakan, atau strategi pesan, bagaimana mengatakannya, strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya, sumber pesan. Strategi pesan, strategi kreatif, daya tarik informasional, daya tarik transformasional, pilihan saluran komunikasinya, dan saluran komunikasi pribadi. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Karakteristik dari bauran komunikasi pemasaran, masing-masing alat promosi memiliki karakteristik unik dan biaya sendiri. Iklan, yaitu iklan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang bagi suatu produk lain, iklan Coca-Cola sebagai contohnya, atau memicu penjualan yang cepat, iklan Sears untuk oblar akhir pekan. Iklan dapat efisiensi menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Hanya kehadiran iklan itu sendiri mungkin sudah mempunyai pengaruh atas penjualan. Konsumen mungkin percaya bahwa merek yang diiklankan secara besar-besaran pasti menawarkan nilai yang baik. Karena banyaknya bentuk dan penggunaan iklan, sulit melakukan generalisasi, namun sifat-sifat berikut dapat diperhatikan. Sebagai contoh, daya sabar, daya ekspresi yang besar, dan impersonalitas. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran lanjutan. Promosi penjualan. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan kupon
kontes, hadiah dan sejenisnya untuk menarik tanggapan yang lebih kuat dan lebih cepat dari pembeli. Promosi penjualan dapat digunakan untuk efek jangka panjang, seperti menyoroti tawaran produk dan mendorong penjualan yang merosot. Alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat berbeda: komunikasi, insentif, dan ajakan. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran lanjutan. Hubungan masyarakat dan pemberitaan adalah daya tarik hubungan masyarakat dan pemberitaan didasarkan pada 3 sifat khusus. Kredibilitas yang tinggi adalah cerita yang fitur yang baru akan lebih otentik dengan dipercayai pembaca diperbandingkan dengan iklan. Kemanapun menangkap pembeli yang tidak hati-hati, hubungan masyarakat dapat menjangkau calon yang lebih suka menghindari wiraniaga dan iklan. Dramatisasi. Hubungan masyarakat memiliki kemampuan mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Acara khusus dan pengalaman. Relevansi. Acara atau pengalaman yang benar-benar terpilih dapat dilihat sebagai sangat relevan ketika konsumen dibuat secara personal. Terlibat. Dengan adanya mutu real time hidup mereka, para konsumen dapat menemukan acara khusus dan pengalaman yang lebih aktif terlihat. Implisit. Acara khusus lebih merupakan soft sell yang tidak langsung. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Pemasaran langsung. Banyak bentuk pemasaran langsung, telemarketing, pemasaran internet. Sama-sama memiliki 3 karakteristik yang menonjol. Pemasaran langsung adalah disesuaikan dengan orangnya. Pesan dapat disiapkan untuk menarik individu yang dituju. Mutakhir. Sebuah pesan dapat dipersiapkan dengan cepat. Interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang. Penjualan pribadi, alat yang paling efektif pada tahap akhir perubahan proses pembelian. Khususnya dapat membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan memiliki 3 sifat khusus. 1. Interaksi pribadi. Penjualan pribadi mencakup hubungan langsung dan interrelatif antara 2 orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat mengamati reaksi pihak lain. 2. Perkembangan hubungan. Penjualan pribadi memungkinkan segala jenis hubungan perkembangan, mulai dari hubungan penjualan seadanya sampai hubungan pribadi yang mendalam. 3. Tanggapan atau penjualan pribadi membuat pembeli merasakan suatu kewajiban untuk mendengarkan pembicaraan penjualan. Mengelola proses komunikasi pemasaran integrasi. Mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah suatu rencana semacam itu, mengevaluasi pesan strategis sebagai disiplin komunikasi. Misalkan, iklan umum, tanggapan langsung, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat, serta menggabungkan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan pengaruh maksimum melalui integrasi pesan-pesan yang saling berlainan secara mulus. Mengkoordinasikan media. Mengkoordinasikan media dapat terjadi sepanjang dalam jenis-jenis media. Saluran komunikasi pribadi dan antar pribadi harus digabungkan untuk mencapai dampak maksimum. Mengimplementasikan IMC, komunikasi pemasaran integrasi, atau Integration Marketing Communication. Komunikasi pemasaran terpadu lambat menguasai karena beberapa alasan. Perusahaan besar sering menggunakan beberapa spesialis hanya untuk mengetahui sedikit tentang alat komunikasi lain. Masalah yang selanjutnya menjadi rumit adalah banyaknya perusahaan global menggunakan sejumlah besar agen iklan yang berlokasi di berbagai negara dan melayani divisi-divisi yang berbeda, yang menghasilkan komunikasi yang tidak terkoordinasi dan penyerapan citra. Studi kasus brand komunikasi pemasaran integrasi. Kompas dengan brand Kompas, integrasi dan sinergi 7. Leadership, visi, Jako Utama, quality newspaper. Branding, actuality and innovation, aktualitas atau inovasi. Advertising, buka mata dengan Kompas atau lintas generasi. Public relations atau PR, hubungan masyarakat atau konser Megalithicum Quantum 40 tahun.
Kompas. CEO Awards Jakob Utama. Event Marketing, Karikatur Award, Sales Promotion, promosi pada agen atau loper. Publishing, Momentum 40 tahun Kompas, 28 Juni 2005. Brand Kompas. Kompas sebagai logo, Kompas sebagai advertising, dan Kompas sebagai web. Studi kasus branding komunikasi pemasaran integrasi nomor 2 adalah Bank BNI 46. Brand dengan brand, BNI 46. Integrasi dan sinergi 7. Leadership, launching pada masa krisis Oktober 1997. Branding, corporation branding logo, positioning, kartu kredit keluarga atau kartu debit keluarga atau tahapan, tabungan, dan lain-lain. Advertising, kartu kredit bukan untuk konsumtif atau debit, untuk konsumtif, memberi makna pada setiap transaksi keuangan. Public Relations, BNI melayani negeri, Wisma Kota BNI, Community atau Affinity Card, UI Card, UGM Card, ITB Card, dan model-model kartu lainnya yang dimasyarakatkan kepada masyarakat. Event Marketing, peluncuran BNI Mastercard 1997 dan BNI Master Visa 1999. Sales Promotion, Travel Fiesta, dan BNI Book Fair. Publishing, Travel Fiesta. Brand BNI 46 sebagai logo. Kantor BNI sebagai gedung, dan BNI ATM yang terletak di setiap cabang seluruh kota di seluruh Indonesia. Ini kartu debit BNI dan kartu kredit BNI sebagai contoh. Terima kasih. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Semoga pelajaran yang saya berikan dan presentasi yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman dan pelajar semua. Dah.